Wow, Astrava. Astrava. Halo para pasienku sekalian, gimana? Masih jadi beban keluarga? Kalau iya, tetap semangat ya, jangan berkecil hati. Dan mari kita bersenang-senang dengan menonton channel ini, oke? Pada jadwal praktek kali ini, dokter bakal membawakan alur cerita film Gemini Man yang dirilis pada tahun 2019. Dan film ini dibintangi oleh aktor favorit dokter nih, yaitu Will Smith. Nah guys, sebelum dokter lanjut ke alur ceritanya, kalian subscribe dulu channel Dokter Movies supaya dokter makin bersemangat lagi buat ngupload film yang keren-keren nih guys. Oke, apa kalian sudah siap konsultasi film bersama dokter? Jika sudah, mari kita mulai bedah filmnya. Di awal scene kita diperlihatkan seseorang yang sedang memegang sniper. Pria itu ialah Henry Brogan. Henry adalah seorang mantan marinir penembak jitu yang sekarang bekerja sebagai ahli pembunuh di organisasi DIA atau Defense Intelligence Agency. Di scene tersebut, Henry sedang ditugaskan untuk membunuh seseorang yang sedang di dalam kereta berkecepatan tinggi, dan target dalam misi ini ialah Valery Dormov. Selama melakukan misinya tersebut, Henry dibantu oleh rekannya yang bernama Marino. Marino bertugas untuk mengintai keadaan di dalam kereta serta memberikan komando kepada Henry. Marino memperingatkan Henry bahwa ada seorang gadis muda yang mendekati Dormov, sehingga Henry menunda tembakannya. Hingga di detik terakhir, Henry melepaskan pelatuk senjatanya yang dimana pelurunya tersebut berhasil mendarat di leher Dormov. Meski pada awalnya Henry membidik Dormov di bagian kepala, tapi untung saja peluru itu tidak meleset ke gadis muda yang ada di dekat Dormov. Dari kejadian itulah membuat dirinya ingin berhenti menjadi seorang sniper, karena ia takut hal seperti ini terjadi lagi di misi berikutnya. Apalagi sampai pelurunya itu salah sasaran. Di scene berikutnya, Henry yang sedang berada di dermaga pun sedang menyewa satu perahu kepada Danny. Ia menyewa perahu tersebut berniat untuk mencari ketenangan sembari menemui temannya yang bernama Jack. Jack menanyakan perihal Dormov kepada Henry. Di sana, Henry menceritakan aksi penembakannya itu, dan ia juga menceritakan berkas tentang Dormov yang ia baca, bahwa Dormov adalah seorang teroris biologi. Namun Jack menyangkal apa yang dikatakan Henry, bahwasanya berkas yang dibacanya itu sudah dipalsukan. Jack juga mengatakan bahwa seorang temannya yang bernama Yuri memberitahu kepadanya bahwa Valery Dormov adalah seorang ahli biologi molekuler. Dan ternyata juga Dormov yang telah dibunuh Henry itu tidaklah bersalah. Henry yang tidak percaya mengenai apa yang dikatakan Jack pun memintanya untuk mempertemukan langsung dengan Yuri. Akhirnya Jack pun memberi alamat keberadaan Yuri. Ia berada di Budapest. Pandangan Henry sempat teralihkan oleh benda yang melayang di langit. Benda itu ternyata drone. Ternyata pembicaraan mereka berdua mampu diketahui oleh Lassiter dan Clay melalui alat penyadap yang berada di perahu Henry serta dari drone tersebut. Oh iya, dokter sampai lupa nih memperkenalkan mereka berdua ini siapa. Janet Lassiter adalah seorang direktur di organisasi DIA, sedangkan Clay Ferris adalah seorang direktur dari agensi militer swasta, yaitu Gemini. Akibat terbongkarnya kebohongan ini, Lassiter membalaskan dendamnya dengan membunuh Jack, sementara Clay meminta izin untuk membunuh Henry agar masalah ini tidak semakin besar. Namun Lassiter menolak perizinan Clay karena Henry masih menjadi anggota di IA. Scene berpindah. Henry yang menyadari bahwa Danny adalah sesama agen yang dikirim untuk mengawasinya, terus menekan Danny agar mau mengakui penyamarannya. Pada awalnya, Danny tetap mempertahankan penyamarannya ini, sampai satu ketika Henry membawa bukti bahwa Danny ini adalah seorang agen yang membuatnya tak bisa mengelak lagi. Seiring berjalannya waktu,
Denny semakin akrab dengan Henry, namun hal itu malah membuat dirinya terseret oleh masalah Henry. Malamnya, kediaman Henry dan Marino pun diserang oleh para prajurit suruhan Lassiter. Marino pun harus tewas di tangan prajurit Lassiter, sementara Henry yang berhasil selamat langsung menemui Denny. Ia mengajak Denny untuk pergi menyelamatkan diri, karena Lassiter dan Clay menginginkan mereka berdua mati. Mereka berdua pun kabur menggunakan perahu yang ada di dermaga. Keesokan harinya, Denny dan Henry pun menunggu kedatangan sahabatnya Henry untuk membantu mereka dalam menyelamatkan diri. Ia adalah Baron, seorang pilot yang sangat hebat. Baron pun membawa mereka berdua ke rumahnya di Cartagena untuk mengasingkan diri. Sesampainya di Cartagena, Henry menelpon Dale dan menanyakan kepadanya apakah dirinya benar-benar ingin melihat Henry mati. What the hell is all of this? Tapi ini semua tak ada hubungannya dengan Dale, dan Dale juga tak bisa menghentikan perbuatan Lassiter dan Clay. Di sini ini pula diungkap satu fakta, bahwasanya Dormov adalah mantan bagian dari Gemini, dan yang menyuruh untuk membunuh Dormov adalah Clay, karena Dormov ingin keluar dari organisasi Gemini. Keesokan harinya, di pagi hari, Henry yang baru saja bangun tidur langsung dikejutkan oleh prajurit Gemini yang mengintai dari atap rumah. Henry pun bergegas untuk melarikan diri lagi, namun tanpa Baron dan Denny, agar mereka berdua bisa mencari tempat yang aman. Kita diperlihatkan scene kejar-kejaran antara Henry dengan prajurit pembunuh yang dikirim Clay. Namun ketika Henry mencoba melawan prajurit itu, ia menyadari bahwa prajurit itu memiliki kemiripan yang luar biasa dengannya, dari wajah, caranya menembak, dan gayanya bertarung. Ternyata ia bernama Junior. Tak lama kemudian polisi datang untuk mengatasi kegaduhan yang mereka buat. Scene berpindah ketika Junior berada di rumah. Ia menanyakan tentang kemiripannya dengan Henry. Namun Clay mengatakan bahwa mereka tidak mirip, karena Junior itu adalah anak dari Clay. Di sisi lain, Clay juga menegaskan kepada Junior untuk fokus dalam menyelesaikan misinya. Sementara Baron, Henry, dan Denny melanjutkan perjalanannya ke Budapest. Tujuan mereka yaitu menemui Yuri. Mereka ingin mengkonfirmasi tentang pembicaraan Henry dan Jack. Ketika Henry menemui temannya Jack, yaitu Yuri, Yuri memberikan info kepada Henry mengenai proyek cloningan ini, dan Dormov adalah salah satu ilmuwan yang menjalankan proyek tersebut, sebelum akhirnya Dormov keluar dan terbunuh. Tak hanya itu, di sana juga mereka sekalian mencoba pengujian terhadap topi Junior dan sampel darahnya Henry untuk mengetahui DNA-nya. Dan ternyata DNA mereka itu identik, yang berarti Henry dan Junior adalah orang yang sama. Berbeda halnya jika DNA mereka itu hanya mirip. Untuk menyadarkan Junior, Henry menelpon Lassiter, memintanya untuk mempertemukannya dengan Junior sebagai Denny yang akan menjadi perantaranya. Setelah Henry mengancamnya, akhirnya Lassiter menyetujuinya. Pada pertemuan itu, Junior juga membuat jebakan untuk Henry. Tetapi, Denny mampu memperingatkan Henry melalui alat pendengar rahasia yang tersembunyi di dalam mulutnya. Ketika Henry berhasil menyergap Junior, ia mencoba membuktikan semua kemiripan yang mereka miliki. Henry juga mengatakan bahwa Junior adalah tiruan dirinya yang digunakan Clay sebagai senjata. Look at me, dummy! Look at us! 25 years ago, your father took my blood and he cloned me. Karena perkataan Henry, Junior pun terkena mental illness. Wadidaw, akhirnya ilmu kedokteran saya pun terpakai. Setelah kembalinya Junior ke rumah, ia langsung meminta penjelasan kepada ayah angkatnya itu. Tapi dengan santainya, Clay menjawab semua itu dengan penuh kedustaan yang hakiki. Clay juga tetap menegaskan tugasnya Junior untuk membunuh Henry.
Di scene lain diperlihatkan Junior yang menembak Henry dengan peluru yang memiliki kandungan racun lebah, yang dimana itu menjadi salah satu kelemahan Henry. Namun Danny yang terus menyerang mental Junior pun membuatnya tersadar, sehingga Junior pun menolong Henry. Di sana ia juga membongkar kenapa Clay dan Lassiter selalu mengetahui keberadaannya Henry. Ternyata Clay dan Lassiter menanamkan chip pelacak sewaktu Henry dioperasi dahulu. Setelah pencerahan dari Danny dan Henry, Junior pun tersadar kembali ke jalan yang benar, dan ia juga bersekutu dengan Henry untuk menjatuhkan Clay. Mereka yang sedang di dalam mobil pun tiba-tiba diserang oleh anggota Clay, yang membuat mobilnya meledak dan membunuh Baron. Sementara Danny, Henry, dan Junior berhasil selamat. Junior mencoba untuk menghadapi Clay sendirian, namun ia tak kuasa untuk membunuh ayah angkatnya tersebut, dan hanya membuat Clay pingsan saja. Sementara Henry dan Danny masih mencoba untuk melawan pasukan dari Clay. Tak lama kemudian Junior pun membantu Henry dan Danny, sampai pada akhirnya mereka harus menghadapi satu orang anggota dari Clay yang memakai armor khusus. Prajurit tersebut tak merasakan sakit sama sekali, serta memiliki emosional yang baik. Setelah menembaknya beberapa kali dan beberapa ledakan sekunder, akhirnya mereka berhasil menghabisi prajurit khusus tersebut. Mereka bertiga membuka helm dari prajurit tersebut karena sangat penasaran dengan kekuatan yang ia miliki. Dan ternyata, pria dalam kostum tersebut adalah kloning muda lain dari Henry. Kloningan tersebut pula sudah melewati pembaharuan pada DNA-nya, sehingga ia memiliki kekuatan di atas Henry dan Junior. Ketika Clay datang, ia mencoba membenarkan semua perbuatannya. Ia menganggap bahwa perbuatannya itu akan menyelamatkan nyawa prajurit di masa mendatang, karena ia akan memproduksi kloningan Henry secara massal. Jijik dengan perkataan ayahnya, Junior mencoba untuk membunuhnya. Henry mencoba membujuk Junior karena ia tak mau melihat mental dan keadaan pada diri Junior semakin memburuk di masa mendatang. Dan Henry yang sudah memiliki beban yang sangat besar menjadi seorang pembunuh langsung menembak Clay dengan tangannya sendiri. Akhirnya mereka berhasil mengamankan kota dari kloningan Henry selain Junior. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan Henry dan Danny yang sedang menjemput Junior dari kampusnya. Henry sudah sangat memikirkan dengan matang mengenai masa depan Junior, dan Junior juga sudah mengganti identitasnya menjadi Jackson Brogan, yang ia ambil dari nama keluarga ibu Henry. Dan film pun hatam. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu konsultasi alur cerita film Gemini Man. Dan jika kalian ada saran tentang film yang akan dokter bawakan resepnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada upload film terbaru dan keren dari dokter. Dan share resep ini ke teman-teman kalian ya guys. See you in the next video.